Orang-orang berpikir bahwa kebencian Hitler terhadap Yahudi itu mutlak dan tanpa pengecualian. Mereka mengira SS adalah organisasi Arya yang benar-benar murni. Tapi dia tidak menerapkan kebenciannya terhadap Yahudi secara merata. Dan kontradiksi itu jauh lebih mengganggu daripada yang disadari kebanyakan orang. Tersembunyi di arsip Reich ketiga, ada kenyataan yang mengerikan. Ada orang Yahudi yang dianggap berharga oleh Hitler atau yang kepadanya dia berutang secara pribadi. Ideologinya menjadi nomor 2 dibandingkan dengan keinginan pribadinya. Bahkan di puncak Holocaust, satu tanda tangan dari Hitler bisa mengubah seseorang yang telah divonis menjadi apa yang secara mengerikan oleh para pejabat disebut Yahudi kehormatan. Itu adalah keyakinan yang mengancam akan menghancurkan tatanan dalam Reich. Ini adalah kisah tentang orang-orang Yahudi yang diam-diam dilindungi oleh Hitler. Semuanya dimulai dengan rasa sakit di dada. Clara Hitler merasa malu untuk mengeluh. Ia menceritakan kepada dokternya dengan suara pelan bahwa rasa sakit itu telah membuatnya terjaga di malam hari selama berminggu-minggu. Ia selalu bekerja keras, tetapi kali ini sudah terlalu berat baginya. Hasil tes menunjukkan adanya tumor besar di payudara. Putra Clara yang berusia 18 tahun Adolf segera pulang dari Wina, tempat ia mencoba menjadi seorang seniman meskipun bertentangan dengan keinginan ayahnya yang sudah meninggal. Ia tidur di kamar tamu di apartemen sederhana Clara di Urfa, sebuah pinggiran kota Linz, Austria, sambil mendengarkan erangan kesakitan ibunya di malam hari. Ia sedang sekarat dan Adolf tidak bisa menerimanya. Adolf selalu berusaha melindungi ibunya dari Alois, ayahnya yang pemarah, otoriter, dan tiran. Sebelum Alois meninggal lebih awal, Adolf selalu membela Clara ketika Alois, yang selalu mabuk, mengangkat tangannya untuk memukul ibunya. Dan sekarang, wanita yang sangat ia cintai dan kagumi, wanita yang telah memanjakannya setelah kehilangan 3 anak karena penyakit, perlahan menghilang di depan matanya. Ia tidak berdaya. Adolf merawat ibunya siang dan malam, berharap akan sebuah keajaiban. Keajaiban yang, jika terjadi, pasti akan datang dari dokter keluarga yang setia dan dipercaya, Dr. Eduard Bloch. Bloch menyaksikan sendiri betapa pemuda ini sangat mencintai ibunya. Berdiri di samping tempat tidurnya, membawakan air, menyuapi makanan ke mulut ibunya yang kering, Adolf benar-benar percaya bahwa Clara bisa mengalahkan penyakit itu. Harapannya bertumpu pada Bloch dan keajaiban pengobatan modern Jerman. Namun harapan itu pupus. Saat Clara terbaring diam di ranjang suatu sore, Bloch memanggil Adolf ke samping. Operasinya gagal, kankernya telah menyebar. Bloch kemudian mencatat, wajahnya yang panjang dan pucat tampak terpelintir, air mata mengalir dari matanya. Wanita ini yang telah menanggung begitu banyak tragedi, begitu banyak pukulan, wanita yang penuh kasih dan selalu mendukung, terlalu muda untuk meninggal. Dia baru berusia 47 tahun. Adolf memohon kepada Bloch untuk menyelamatkannya. Bloch meletakkan tangannya di bahu Adolf. Dia akan mencoba. Keluarganya telah berbuat baik padanya. Clara, anak-anaknya adalah orang-orang yang rajin dan jujur. Ada pengobatan khusus yang tersedia, tidak ada jaminan, tapi tanpa itu Clara tidak akan bertahan lama, layak untuk dicoba. Adolf menunggu dengan gugup saat Bloch pergi ke kantornya dan mengambil sebotol iodoform, sebuah disinfektan yang digunakan karena sifat penyembuhan dan antiseptiknya. Diyakini bahwa zat itu bisa melarutkan tumor mematikan. Adolf memperhatikan saat Bloch belumuri kain kasa dengan bahan kimia itu dan memasukkannya ke luka terbuka yang masih menganga dari operasi Clara. Clara menjerit kesakitan saat bahan kimia itu membakar payudaranya. Dalam hatinya, Bloch tahu itu tidak akan berhasil. Ia melakukannya demi Adolf. Ia tidak tahan melihat Adolf begitu hancur. Bloch kemudian menulis, Clara menanggung penderitaannya dengan baik, tanpa gentar dan tanpa mengeluh. Tetapi hal itu tampaknya sangat menyiksa putranya. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Adolf setiap kali ia melihat ibunya menahan rasa sakit. Namun, Adolf dipenuhi rasa syukur. Ia menyaksikan saat Bloch meredakan rasa sakit ibunya dengan suntikan morfin lagi. Ia perlahan-lahan semakin melemah, lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya daripada kematiannya sendiri. Alih-alih membantu, iodoform yang bersifat kaustik itu tidak hanya sangat menyakitkan, tetapi juga sama sekali tidak efektif. Sangat mengerikan bagi Adolf menyaksikan apa yang dilakukan kanker terhadap ibunya. Di tahun-tahun berikutnya, ketika ia tumbuh menjadi seorang pemimpin politik yang kejam, ia berteriak ke dalam mikrofon tentang kanker Yahudi. Apakah penderitaan ibunya yang sekarat tersimpan di benaknya? Namun Hitler tidak menyalahkan Dr. Bloch, itu sudah pasti. Setelah Clara meninggal dan Adolf jatuh ke dalam depresi berat, ia tetap mengungkapkan rasa terima kasih yang tak pernah padam atas apa yang telah dilakukan Dr. Bloch untuk ibunya di saat-saat sulit. Dr. Bloch yang merupakan seorang Yahudi adalah pria yang sangat dihormati keluarga Hitler.
Seorang pria yang dikenal suka merawat keluarga miskin seperti keluarga Hitler pada jam berapapun di malam hari. Bahkan seringkali tidak menagih bayaran jika mereka kesulitan uang. Bloch adalah pahlawan bagi seorang anak laki-laki yang kelak akan mengambil nyawa 6 juta orang seperti Bloch, yaitu orang Yahudi. Sebuah ikatan yang tak pernah putus telah tercipta. Sebuah kontradiksi besar yang suatu hari harus dihadapi oleh Bloch. Hal itu menciptakan benturan antara kesetiaan lama dan ideologi genosida. Pada awal tahun 1920-an, Hitler sudah sangat aktif secara politik. Dia telah gagal sebagai seorang seniman. Dia telah 2 kali terluka dalam Perang Dunia Pertama dan hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Namun dia bangkit dari ketidaktenaran yang memalukan untuk menjadi juru bicara bagi Partai Pekerja Jerman yang berumur pendek. Di setiap langkahnya selalu ada teman dan rekannya, Emil Maurice. Maurice begitu setia pada pria ini sampai-sampai dia meniru pakaiannya dan mengenakan kumis model sikat gigi. Orang kepercayaan, eksekutor, setia sampai akhir. Dia akan melakukan apa saja untuk Hitler. Namun Maurice menyembunyikan rahasia berbahaya. Dia adalah seorang Yahudi, setidaknya secara garis keturunan, itu tidak bisa disangkal. Namun, dia tetap menjadi pemimpin tertinggi pasukan SA, dipilih oleh Hitler untuk menjadi sopir dan pengawal pribadinya. Pada saat itu Hitler memimpin partai Nazi, mengubahnya menjadi gerakan nasionalis yang berkembang pesat, dibangun di atas pidato-pidatonya yang penuh janji tentang kelahiran kembali bangsa. Maurice masih berada di sisi Hitler pada tahun 1923 ketika Hitler melancarkan upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Jerman Republik Weimar yang korup dan dipenuhi kaum elit. Dia masih berada di sana di penjara setelah kudeta itu gagal dan Hitler telah dinyatakan bersalah atas makar. Hitler mendiktekan awal bukunya Mein Kampf kepadanya, kemudian membantu ketika Rudolf Hess mengambil alih penulisan saat Hitler mengungkapkan pandangannya tentang Yahudi. Kekuasaan Hitler semakin besar dan Maurice selalu ada di setiap kemenangan. Dia berdiri di samping Hitler saat pidato-pidato radikalnya yang dulu dianggap sebagai omelan seorang aktivis pinggiran mulai mendapat sambutan dari masyarakat Jerman. Jutaan orang biasa dibiarkan kelaparan, menganggur, dan putus asa setelah kehancuran Wall Street tahun 1929 menghancurkan perekonomian. Sementara itu, para elit tetap terlindungi dari penderitaan di sekitar mereka. Hitler menjanjikan awal yang baru, Jerman yang sehat, kuat kembali setelah penghinaan akibat pembayaran ganti rugi Perang Dunia Pertama. Dia bersumpah bahwa negara itu akan bebas dari para bankir Yahudi yang serakah dan korup yang dia klaim telah menghancurkan perekonomian. Waktunya sangat tepat untuk kebangkitan seorang tiran. Pada tahun 1934, dia telah mengkonsolidasikan kekuasaan mutlak. Sekarang dia menjadi diktator Jerman, Sang Führer, dan masih berdiri di sisinya orang yang sama yang telah mendukungnya sejak awal. Hanya sedikit orang di dunia yang benar-benar mengenal Hitler, tetapi Emil Maurice adalah salah satunya. Hitler mempercayakan nyawanya kepada Emil, namun Emil dianggap ternoda. Emil sangat menyadari hal itu. Dia telah membantu Hitler menulis buku yang menyatakannya dengan jelas. Menurut penyelidikan SS di kemudian hari, kakek buyutnya, Charles Maurice Schwarzenberger, adalah seorang aktor Yahudi di Hamburg. Ini bukanlah riwayat keluarga yang bisa disembunyikan dalam rezim yang sangat teliti memeriksa garis keturunan seseorang. Hal ini membuat Maurice menjadi 1/8 Yahudi, dan ini menjadi masalah. Bagi Nazi, orang Yahudi adalah kutukan bagi umat manusia, dan mereka memastikan masyarakat memahaminya. Orang-orang melihatnya di film, poster, surat kabar, dan siaran radio. Ketika kampanye propaganda Joseph Goebbels menggambarkan semua orang Yahudi sebagai sosok yang berbahaya, egois, dan kejam, mereka selalu menjadi penjahat, pencuri, pengkhianat, pelaku kekerasan, parasit, dan pemangsa. Dan Maurice adalah salah satu dari mereka. Dari segi citra, jika masyarakat Jerman mengetahuinya, maka itu akan tampak seperti kontradiksi besar. Maurice sudah menerima Ordo Darah, salah satu penghargaan tertinggi Nazi. Dia dan Hitler hampir tak terpisahkan, seperti saudara sedarah, namun darahnya dianggap tercemar. Bagi sebagian orang di lingkaran dalam Hitler, itu berarti Maurice mencemari Hitler dan mungkin juga Reich ketiga. Hitler telah berkhotbah kepada jutaan orang tentang superioritas yang disebut ras Arya dan apa yang dia anggap sebagai inferioritas mutlak orang Yahudi. Dengan ini yang dia maksud adalah sesuatu yang melekat dan turun-temurun, bukan karena lingkungan atau budaya, tetapi murni masalah genetika. Dia telah dipengaruhi oleh teori rasial pseudoscience dan gerakan eugenika di beberapa bagian Amerika Serikat dan Inggris pada awal abad ke-20. Ide ini ternyata menjadi ide yang mematikan. Semua kebudayaan besar, katanya, hancur karena keracunan darah. Orang Amerika yang program eugenikanya secara terbuka ia kagumi,
Menurut pandangannya telah melemahkan diri mereka sendiri melalui percampuran ras dan menjadi bangsa kacukan. Namun di sanalah dia menyebarkan keyakinan-keyakinan itu bersama seorang pria di sisinya yang menurut doktrin Nazi sendiri memiliki keturunan terburuk, yaitu sebagian Yahudi. Sejarah tidak menjelaskan dengan jelas apakah Maurice benar-benar menyembunyikan hal ini dari Hitler atau hanya meremehkannya saja. Namun bagi salah satu orang kepercayaan utama Hitler, salah satu orang paling berkuasa di seluruh Jerman Nazi, hal itu sangat penting, sangat penting. Heinrich Himmler, pemimpin SS sejak tahun 1929, akan menjadi salah satu arsitek utama Holocaust dan pelaksana kebijakan rasial Nazi. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Hitler menghabiskan sebagian besar hidupnya di samping seorang pria yang leluhurnya belum terlalu jauh ke belakang telah menodai ras Arya Jerman. Tanpa ragu Himmler menegaskan, Maurice menurut silsilah keluarganya bukan keturunan Arya. Dia tidak dianggap sebagai musuh negara, tetapi sebagai sosok yang ditentukan oleh garis darahnya. Itu berarti Maurice tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Himmler menyebutnya sebagai risiko keamanan. Hanya sedikit pria lain di Jerman yang mengetahui rahasia Führer, dan salah satunya berdarah Yahudi. Himmler ingin Maurice disingkirkan, bukan disakiti, tetapi dicopot dari jabatan dan pengaruhnya. Tapi Hitler tidak bisa membuang seorang pria yang dia tahu pasti tidak akan pernah melawannya. Tetap saja, seperti yang diingatkan Himmler kepada Hitler, Undang-Undang Nuremberg dengan jelas menyatakan bahwa jika kamu tidak bisa membuktikan keturunan Arya sampai ke tahun 1700-an, kamu tidak bisa menjadi anggota SS. Sudah jelas, Maurice tidak lulus ujian itu. Untuk masyarakat umum, garis keturunan ditelusuri hingga tahun 1800. Tetapi untuk anggota SS, hingga tahun 1750, jauh sebelum kakek buyut Maurice tampil di teaternya. Himmler benar, tak ada cara untuk mengelaknya. Tapi apakah dia juga iri dari seorang pria yang begitu dipercaya oleh Hitler? Maurice ikut mendirikan SS. Dia tercatat sebagai anggota nomor 2, hanya di belakang Hitler sendiri. Himmler bahkan jauh tertinggal sebagai anggota nomor 168. Apakah dia benar-benar berhak menuntut Maurice disingkirkan? Ini adalah teka-teki yang tak kunjung selesai. Namun pada tahun 1935, Hitler menemukan solusinya. Pada bulan Agustus tahun itu, dia menulis surat sangat rahasia kepada Himmler. Teman setianya, Maurice, tidak akan meninggalkan SS. Sebaliknya, dia akan menjadi seorang Arya kehormatan. Dia mungkin berdarah Yahudi, seorang Misling, tapi sebentar lagi dia akan memiliki sertifikat khusus yang akan menyembunyikan darah Yahudi dalam garis keturunannya. Sebuah jalan pintas sederhana, tapi hal itu justru menunjukkan betapa gilanya kepercayaan bahwa garis keturunan menentukan karakter seseorang. Kesetiaan tampaknya lebih diutamakan daripada kemurnian ras di tingkat tertinggi partai Nazi. Kesediaan Hitler untuk melonggarkan aturannya sendiri demi lingkaran dalamnya menciptakan preseden yang berbahaya. Sebuah preseden yang akan memperlihatkan kontradiksi besar di dasar ideologi Nazi itu sendiri. Jerman Nazi sudah dikuasai oleh antisemitisme yang sangat ekstrim. Anak-anak diajarkan tentang orang Yahudi yang serakah dengan hidung bengkok dan postur tubuh lemah, di samping orang Arya yang sehat, kuat, dan jujur. Mereka bahkan mendapat tepuk tangan karena mencoretkan kata Jud di depan toko dan rumah milik orang Yahudi. Hitler juga sibuk mencoret-coret. Tanda tangannya justru akan benar-benar menyelamatkan orang Yahudi dari kekacauan besar yang dihadapi sebagian besar orang Yahudi di Jerman. Hukum Nuremberg mencabut hak jutaan orang, tetapi di balik pintu tertutup, kemunafikan itu dikodifikasi. Hitler secara pribadi menandatangani sekitar 1.000 hingga 2.000 sertifikat darah Jerman untuk membebaskan individu tertentu dari hukum rasial. Ini adalah orang yang sama yang menyebut kaum Misling sebagai monster setengah manusia, setengah kera. Orang-orang yang darahnya saja dia klaim membuat mereka berdosa. Namun seperti Emil Maurice, tidak semua dari mereka dikirim ke tempat pembantaian kerja paksa atau kamar gas. Sebaliknya, mereka diam-diam dikecualikan. Pada tahun 1941, Heinz Gerlach menulis surat kepada Bernhard Rust, Menteri Pendidikan Nazi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya adalah seorang Misling. Juga, tidak ada yang boleh menyalahkan orang tua saya atas situasi saya. Mereka menikah pada masa ketika belum ada undang-undang rasial. Jerman adalah rumah bagi puluhan ribu orang yang sebagian berdarah Yahudi, tetapi telah menjadi Kristen. Setelah Hitler berkuasa, mereka menyatakan cinta mereka kepada tanah air dan Führer. Bagaimana mungkin adil jika orang-orang seperti itu harus dihukum? Kolonel Ernst Bloch adalah putra seorang pria Yahudi. Wajahnya robek oleh bayonet dalam Perang Dunia Pertama dan ia mendapatkan salib besi.
Ia kemudian bertempur di sebagian besar perang berikutnya secara terbuka sebagai seorang Yahudi. Tetapi baru pada tahun 1944 muncul masalah ketika Himmler menuntut pemecatannya. Pada tanggal 15 Februari 1945, ia menerima surat yang ditandatangani oleh Hitler tentang kehilangan pekerjaannya karena asal-usulnya. Atasannya menulis, "Merupakan suatu kehormatan untuk mengucapkan terima kasih atas nama Führer atas jasa yang telah Anda berikan selama masa perang dan damai untuk rakyat dan tanah air kita. Saya berharap yang terbaik untuk masa depan Anda. Heil Hitler." Itu tidak masuk akal. Bloch adalah pahlawan perang, tipe pria yang dimitoskan oleh Nazi. Memang dia berdarah Yahudi, tapi dia tetap akan mati bertempur ketika Rusia tiba di Berlin pada tahun 1945. Bagi dia, tanah air adalah segalanya, dan dia dibuang begitu saja seperti apel beracun. Tidak pasti berapa banyak orang Yahudi penuh atau keturunan Yahudi yang ada di militer Jerman, tetapi menurut sejarawan Brian Mark Rick, jumlahnya banyak. Rick mengklaim bahwa Wehrmacht memiliki sekitar 60.000 orang setengah Yahudi dan 90.000 orang seperempat Yahudi, termasuk beberapa jenderal, laksamana, dan satu orang yang naik pangkat hingga menjadi marskal lapangan. Setidaknya 20 orang menerima variasi dari penghargaan militer tertinggi Nazi, yaitu salib ksatria dari salib besi. Beberapa dari mereka direkrut, yang lain menjadi sukarelawan, mengikuti jejak ayah mereka yang pernah bertempur di Perang Dunia Pertama. Namun bagi sebagian, itu adalah soal bertahan hidup. Ironi paling kelam adalah, seperti yang dikatakan seseorang, Wehrmacht adalah tempat teraman bagi seorang Yahudi di Jerman era Hitler. Jumlah pastinya masih diperdebatkan, namun tidak diragukan lagi bahwa puluhan ribu orang Yahudi bertempur di bawah Adolf Hitler. Banyak dari mereka tampaknya bahkan tidak menganggap bahwa Undang-Undang Nuremberg berlaku bagi mereka. Antisemitisme ditujukan untuk orang Yahudi lain, yaitu Ostjuden, orang-orang yang menurut majalah Tablet dipandang sebagai tidak berpendidikan dan tahayul oleh orang Yahudi lainnya. Orang-orang lupa bahwa banyak Yahudi Jerman sangat patriotik. Mereka adalah orang-orang berpendidikan tinggi, warga Jerman yang berbudaya, pria dan wanita yang akarnya telah tertanam kuat di tanah Jerman selama ratusan tahun. Namun bagi sebagian orang termasuk Himmler, tidak ada seorang pun yang memiliki darah Yahudi yang berhak untuk bertugas di jajaran Wehrmacht, Kriegsmarine atau Luftwaffe. Pada tahun 1940, perintah datang dari atas. Orang Yahudi harus pergi, baik yang berdarah penuh maupun campuran. Beberapa perwira menolak. Bagi mereka, para prajurit adalah saudara seperjuangan. Mereka tidak akan mengirim seseorang pulang hanya karena kakeknya menikahi seorang wanita Yahudi. Mereka menyuruh para prajurit misling mereka untuk tetap diam dan tidak menonjol. Perwira lain mengirim surat kembali ke hierarki Nazi di Jerman, menanyakan bagaimana mungkin seseorang yang memiliki salib besi tiba-tiba menjadi musuh. Tidak semua perwira sependapat dan mendukung. Seorang perwira sangat marah karena seorang Yahudi bersembunyi di barisannya. Dia memanggil prajurit itu, mengeluarkan pistolnya dan menembaknya di kepala. Seorang perwira Waffen SS yang berdarah Yahudi mengakui bahwa jika mereka tahu dia berdarah Yahudi, mereka pasti akan menggantungnya di pohon terdekat. Keluarganya yang patriotik memiliki leluhur Jerman yang sudah ada sejak 400 tahun lalu. Namun bagi Nazi itu tidak ada artinya. Ada kisah tentang tentara Yahudi yang membuat atau membayar untuk dokumen palsu yang menyembunyikan etnis asli mereka. Mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus, berbohong tentang infeksi masa kecil jika mereka harus melepas pakaian dan penis mereka yang disunat terlihat. Namun banyak lagi yang bahkan tidak menganggap diri mereka Yahudi. Mereka telah membesarkan anak-anak non-Yahudi. Mereka tidak mengikuti adat Yahudi maupun menjalankan praktek keagamaan Yahudi. Bagi sebagian orang, mengetahui bahwa mereka memiliki darah Yahudi sama mengejutkannya bagi mereka seperti bagi pasukan yang bertempur bersama mereka. Mereka bahkan tidak tahu. Seorang pria bernama Hans Gunzel selamat dari perang, tetapi 57 kerabat Yahudinya tidak. Dia berdarah setengah Yahudi, begitu juga banyak kerabatnya. Setelah perang, dia menulis, "Hal yang menyedihkan dari kematian mereka semua adalah sebagian besar dari mereka telah berpindah agama menjadi Kristen dan tidak menganggap diri mereka sebagai orang Yahudi. Dan sementara yang lain dihantui dan dilanda konflik oleh penindasan serta kekerasan yang dialami kerabat Yahudi mereka di ghetto atau kamp, beberapa orang justru mengajukan dispensasi. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakali perintah tersebut. Dan dispensasi itu harus datang langsung dari Hitler. Jika dia menganggapnya perlu, dia bisa menandatangani dokumen yang sama seperti yang pernah dia tandatangani untuk Maurice." Dalam sebuah kemunafikan yang mendalam, ribuan Michelino yang dianggap terlalu berharga untuk dilepaskan tetap berada di militer hanya karena goresan pena sang Führer. Jika mereka telah memenangkan medali tempur atau mendapatkan promosi di medan perang, ada kemungkinan besar Hitler akan memberikan mereka pengecualian.
Itu hanyalah tipu daya birokrasi sederhana, namun merupakan kontradiksi yang mencolok mengingat apa yang masih terjadi pada orang Yahudi di kamp konsentrasi dan kamp kematian. Namun hal itu sepenuhnya legal. Pasal 7 dari Undang-Undang Nuremberg secara jelas menyatakan bahwa Hitler dapat menghapus dugaan noda keyahudian dari nama seseorang jika ia memilih untuk menjadikan mereka sebagian Arya. Saat anak-anak Yahudi dipisahkan dari ibu mereka dan orang-orang Yahudi digiring ke kamar gas, Hitler pada dasarnya menggolongkan orang lain sebagai Arya. Dia menipu sistemnya sendiri. Seiring mesin perang Nazi berkembang, kontradiksi-kontradiksi pun terungkap dan birokrasi mengerikan dari perintah pemusnahan Nazi ini tiba tepat di depan pintu seorang pria yang dulu pernah diperlakukan Hitler seperti seorang santo, Dr. Bloch. Beberapa kata terakhir Hitler kepadanya adalah sebuah janji yang mengancam untuk meruntuhkan integritas Hitler. Setelah Nazi menyerbu Austria pada bulan Maret 1938 dan mencaplok negara itu, sebagian besar penduduk Austria menyambut para tentara di jalanan, melambaikan bendera swastika. Inggris dan Prancis hanya menyaksikan ketika warga Austria yang menentang kekuasaan Jerman merenungkan datangnya neraka. Dan tidak ada yang lebih takut akan masa depan selain orang-orang Yahudi yang jumlahnya mencapai 200.000 orang. Ribuan dari mereka ditangkap dalam semalam. Anak-anak Yahudi diberitahu bahwa sekolah dan universitas telah berakhir. Rumah-rumah Yahudi dijarah saat pria dan wanita diseret di jalanan. Para profesional dipaksa membersihkan toilet, sinagoga dihancurkan, toko-toko dicoret-coret atau dirusak. Hampir mustahil untuk menyembunyikan setiap orang Yahudi yang sekarang dipaksa menjahitkan lencana kuning yang ditakuti pada pakaian mereka. Di tengah kekacauan ini, di antara air mata dan darah, ada dokter favorit Hitler, Tuan Bloch. Saat Gestapo meneror teman-teman dan keluarganya, dia bertanya-tanya kapan gilirannya merasakan sepenuhnya keganasan ideologi Nazi. Dia menunggu dengan ketakutan akan kemungkinan terburuk, mengetahui bahwa perintah kehancuran itu datang dari seorang anak laki-laki yang dulu pernah dia obati karena pilek dan radang amandel. Bagi Bloch, Hitler dulunya adalah anak yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia bisa berubah seperti itu? Adolf Hitler yang dia kenal bertahun-tahun lalu adalah anak yang ingin tahu dan berperilaku lembut. Selalu berjalan-jalan di pegunungan, selalu membaca buku. Dia sangat tertarik dengan cerita-cerita tentang penduduk asli Amerika. Namun anak yang penasaran ini sekarang tampaknya membenci siapapun yang bukan Arya. Bloch sering terjaga di tempat tidur pada malam hari, bertanya-tanya tentang perubahan ini. Bagi dia, ini adalah masalah hidup dan mati. Dia jelas tidak bisa terus bekerja. Prakteknya tutup sekitar 6 bulan setelah Nazi datang. Namun dia termasuk salah satu yang beruntung. Dia punya cukup uang untuk mengirim anak-anaknya pergi, keduanya berimigrasi ke luar negeri. Tapi usianya sudah 66 tahun. Apakah dia benar-benar perlu melarikan diri? Dia bertanya-tanya, haruskah dia menghubungi Hitler sendiri? Apakah itu akan membantu? Atau justru membuatnya dideportasi? Bloch terus mengingatkan dirinya sendiri pada kata-kata terakhir Hitler kepadanya setelah Clara meninggal. Saya akan selamanya berutang budi kepada Anda. Selamanya. Satu kata itu terpatri di benaknya. Dia bertanya-tanya, apakah Hitler akan mengingat janji itu? Lalu terdengar ketukan di pintu. Di luar berdiri seorang agen Gestapo. Pria itu berkata, saya mendapat informasi bahwa Anda memiliki beberapa kenang-kenangan dari Führer. Saya ingin melihatnya. Petugas itu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Bloch mengerti. Ketika Hitler tinggal di asrama di Wina bersama pria-pria miskin dan lusuh, dia pernah menulis kartu pos kepada Bloch. Salah satu dari mereka berkata, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa tidak puas dengan diri sendiri. Itu adalah pertama kalinya Bloch melihat kegelapan mulai menguasai pikiran pemuda itu. Hitler menjadi penuh kepahitan. Dia membenci pemerintah, dia tersesat dan marah. Namun saat itu dia belum membenci orang Yahudi, tidak semuanya. Bloch adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang dikagumi Hitler. Dan dia adalah seorang Yahudi yang bangga akan hal itu. Lalu datang lagi sebuah pesan singkat, salah satu kartu pos yang dilukis Hitler dan dijual di jalanan. Kartu itu menampilkan seekor monyet kapucin bertudung yang mengangkat segelas sampahnya berbuih. Di bagian bawahnya Hitler menulis, keluarga Hitler mengirimkan salam terbaik untuk tahun baru yang bahagia. Dengan rasa terima kasih yang abadi, Adolf Hitler. Abadi. Satu lagi kabar yang menentukan hidup mati untuk Bloch. Hitler telah menunjukkan kebaikan kepada seorang Yahudi. Artefak seperti itu berbahaya. Bukti dari kontradiksi yang tidak bisa ditoleransi oleh Hitler untuk diketahui orang lain. Jadi Bloch tahu apa yang diinginkan pria Gestapo di depan pintu itu. Dia memintanya untuk menunggu dan segera kembali dengan barang-barangnya.
Pria itu mengambilnya dan menulis di selembar kertas, sertifikat untuk penyimpanan 2 kartu pos, salah satunya dilukis oleh tangan Adolf Hitler yang disita di rumah Dr. Eduard Bloch. Bloch langsung menuju hotel kecil di Gesellenhausstraße, tempat markas Gestapo didirikan, dan bertanya mengapa kartu pos itu diambil darinya. Dia sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin mendengarnya langsung dari seorang Nazi. Petugas itu ternyata sangat sopan dan menanyakan tentang etnisitas Bloch. Bloch menjawab, "Saya 100% Yahudi." Petugas itu menatap matanya dan mengatakan bahwa kartu pos itu diamankan untuk disimpan. Hanya itu saja. Mereka telah menyita bukti kemunafikan Nazi, tapi tentu saja mereka tidak akan mengakuinya. Apa yang Bloch tidak ketahui adalah bahwa petugas berpendidikan tinggi di depannya, Otto Rasch, akan menjadi salah satu pemimpin SS yang paling kejam. Dia secara pribadi akan mengawasi pemusnahan kaum intelektual Polandia, dan dia akan menyetujui pembunuhan puluhan ribu orang Yahudi. Ketika dia mengambil alih komando Einsatzgruppe C, dia menuntut setiap pria di unitnya secara pribadi menembak orang Yahudi, sehingga setiap dari mereka tangan mereka berlumuran darah. Dia adalah seorang maniak, dan dia baru saja harus berbicara dengan sangat sopan kepada seorang Yahudi. Kenapa? Karena Bloch memiliki malaikat pelindung yang menjaganya. Mungkin malaikat maut, tapi yang satu ini bisa dibilang memiliki kekuatan lebih besar daripada siapapun di daratan Eropa. Hal lain yang tidak diketahui Bloch pada saat itu adalah apa yang dikatakan Hitler, yang dikatakan tentang dirinya pada tahun 1937 sebelum Nazi menginvasi Austria. Hitler pernah menghadiri sebuah konferensi dan bertanya tentang kota Linz. Dia secara khusus bertanya, apakah Dr. Bloch masih berpraktik di sana? Dan mengejutkan semua orang di sekitarnya, dia berkata, Dr. Bloch adalah seorang Yahudi yang mulia. Jika semua orang Yahudi seperti dia, tidak akan ada masalah Yahudi. Bloch kemudian mengakui bahwa ketika dia mengetahui hal itu, dia menganggapnya sebagai sebuah pujian. Itu aneh, dan dalam beberapa hal membuat bangga bahwa Adolf Hitler bisa melihat kebaikan setidaknya pada satu anggota ras saya. Tapi sekarang kaumnya sedang ditangkap beramai-ramai, hidup mereka dihancurkan, dunia telah menjadi gila. Dia menyaksikan ketika Adolf Hitler tiba di kotanya, di bagian belakang mobil Mercedes yang dikawal oleh sepeda motor, kerumunan orang bersorak, orang-orang Yahudi bersembunyi di rumah mereka. Berapa lama lagi sampai mereka datang menangkapnya? Tapi kemudian sesuatu terjadi yang memberinya harapan. Kata Jude dicat di sisi semua rumah dan toko Yahudi dengan warna kuning terang, dan tempat praktik Bloch di mana dia juga tinggal tidak berbeda. Tapi dia menerima telepon dari Gestapo. Dia diizinkan untuk menghapus tanda itu dari rumahnya. Lalu datang panggilan lain. Pemilik rumahnya memberitahunya bahwa dia telah pergi ke kantor Gestapo untuk bertanya apakah Bloch boleh tetap tinggal di rumahnya. Dia diberitahu, kami tidak berani menyentuh urusan itu akan ditangani oleh Berlin. Tidak seperti barangkali semua orang Yahudi lain di Austria, tidak ada seorang pun yang bahkan menyita paspornya. Dan tidak ada huruf J yang dicap di kartu jatahnya ketika makanan mulai menipis. Tidak seperti orang Yahudi lainnya di kota itu, dia makan dengan baik dan berpakaian rapi saat Hitler mulai mengubah kota kelahirannya. Dia mengirimkan tim pekerja besar untuk membangun taman dan teater, bahkan sebuah jembatan baru di atas sungai Danube. Saat perubahan itu terjadi dan orang-orang Yahudi menghilang setiap harinya, Dr. Bloch tetap selamat dari bahaya. Sekarang jelas bagi Bloch bahwa Hitler memang mengingat teman lamanya dan janjinya untuk selalu berterima kasih. Namun dia tahu itu tidak akan bertahan lama. Rasanya setiap bulan selalu ada pengumuman atau perintah baru yang menakutkan. Nazi tidak akan berhenti sampai semua orang Yahudi diangkut atau mati. Ilusi bahwa perilaku baik atau jasa di masa lalu bisa menjamin kelangsungan hidupnya akan segera hancur oleh sosok lain dari masa lalu. Hitler. Pahlawan Perang Dunia Pertama, Ernst Hess, adalah seorang Protestan yang taat, tetapi kedua orang tuanya adalah Yahudi. Jadi itu membuatnya dianggap sebagai orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi biasa, tetapi seorang prajurit luar biasa yang pernah memimpin resimen infanteri cadangan Bavaria 16 yang bertempur di Ypres dan Somme. Namun itu bukan alasan mengapa semua orang di Jerman pernah mendengar tentang resimen yang satu itu. Alasannya adalah karena salah satu tentaranya. Namanya adalah Adolf Hitler. Hitler muda telah bertugas dengan rajin dalam perang dan ia melakukannya di bawah komando Hess, seorang yang ia hormati. Kebanyakan orang Yahudi yang telah berjuang untuk negaranya dalam Perang Dunia Pertama beranggapan bahwa ketika penganiayaan datang, pengabdian mereka akan melindungi mereka dari bahaya. Namun bahkan Hess, mantan atasan Hitler, juga tidak kebal. Pada tahun 1935, dia adalah seorang hakim ketika Undang-Undang Nuremberg mulai berlaku. Meskipun dia memiliki warisan Kristen dan hubungan dengan Führer, dia tetap dipaksa untuk mengundurkan diri.
Namun tentu saja dia masih lebih beruntung daripada kebanyakan Yahudi lainnya. Untuk beberapa waktu memang terlihat seperti itu. Heinrich Himmler sendiri menandatangani surat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Hess harus dilindungi, tidak boleh dideportasi maupun dianiaya. Sesuai dengan keinginan Führer, surat itu dengan jelas menyatakan bahwa Hess tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Pria ini yang pernah dianugerahi salib besi untuk sementara waktu aman. Saat kekacauan terjadi di sekelilingnya, kerabat dan teman-temannya dikirim ke kamp. Dia dan istrinya yang non-Yahudi tetap menjalani hidup seperti biasa. Ya, sebisa mungkin dalam situasi seperti itu. Namun, dia tetap tidak merasa aman. Jadi dia menulis surat kepada Hitler meminta keringanan untuk dirinya dan putrinya. Dia mengakui bahwa dirinya adalah Yahudi, tetapi mengingatkan Hitler tentang latar belakang Kristennya dan rasa patriotismenya. Bagi kami, tulisnya, ini adalah semacam kematian spiritual, karena sekarang dicap sebagai Yahudi dan menjadi sasaran penghinaan umum. Hitler tidak sepenuhnya menyetujui petisi tersebut, tetapi dia memberikan beberapa konsesi kepada Hess. Dia diizinkan untuk tetap menerima pensiun tentaranya dan membawa paspor yang tidak memiliki cap J merah besar yang digunakan untuk mengidentifikasi pemegang paspor Yahudi. Dia aman, tetapi di balik layar, Heinrich Himmler semakin frustrasi dengan perlindungan sentimental Hitler. Bagi Himmler, hanya ada satu solusi akhir. Tak seorang pun yang berdarah Yahudi boleh dikecualikan. Bahkan pahlawan perang pun tidak boleh dikecualikan. Jadi saat Hess merencanakan masa depannya, cengkraman solusi akhir mulai merambah ke setiap celah dan ruang bawah tanah. Perlindungan birokrasi yang dulu diberikan kepada orang Yahudi seperti dirinya mulai retak dan layu di bawah beban pembantaian berskala industri. Dr. Bloch tahu bahwa perlindungannya sama sekali tidak tanpa syarat. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya jaminan untuk bisa melewati perang ini dengan selamat adalah dengan pindah jauh dari Austria. Anak-anaknya sekarang berada di kota New York, mereka aman. Mungkin ia bisa bergabung dengan mereka. Dengan praktiknya yang sudah lama tutup dan barang berharganya sudah dikemas dan siap, ia sudah siap untuk pergi. Fakta bahwa ia tidak berada di kamp atau tergeletak di selokan dengan peluru di punggungnya sudah merupakan hal yang luar biasa. Tapi apakah ia bisa meninggalkan Austria dengan seluruh tabungan seumur hidupnya? Apakah itu meminta terlalu banyak? Tiba di negara asing tanpa uang sepeser pun bukanlah hal yang ideal. Namun Bloch tahu bahwa Nazi telah melakukan segala cara untuk mencegah orang Yahudi membawa uang keluar dari Reich. Pada awal tahun 1930-an, pemerintah Jerman memperkenalkan pajak pelarian Reich. Tujuannya adalah untuk mencegah orang Jerman kaya memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri selama kekacauan ekonomi akibat depresi. Pajak tersebut menyita 25% dari aset seseorang jika mereka memiliki lebih dari 200.000 Reichsmark atau berpenghasilan lebih dari 20.000 Reichsmark per tahun. Hal ini memengaruhi semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Namun setelah Nazi berkuasa dan keluarga Yahudi mulai melarikan diri dari penganiayaan, kebijakan tersebut berkembang menjadi penyitaan secara langsung. Kekayaan orang Yahudi secara sistematis disita melalui pajak, penjualan paksa, rekening yang diblokir, dan penyitaan oleh negara. Bukan lagi perpajakan, melainkan perampokan yang terorganisir. Karena alasan itu, Bloch berasumsi bahwa dia tidak akan pernah diizinkan pergi sambil membawa utuh seluruh tabungan seumur hidupnya. Pertanyaannya, apakah dia akan menerima perlakuan khusus? Sekali lagi dia kembali ke kantor Gestapo di Linz. Dia diberitahu bahwa dia adalah orang yang beruntung. Sebuah dispensasi khusus dari pejabat tinggi akan mengizinkannya membawa 16 Reichsmark keluar dari negara itu. Itu 6 lebih banyak dari 10 yang biasanya diizinkan untuk orang Yahudi yang melarikan diri. 16 mark cukup untuk beberapa kali makan hangat dan setelan baru. Bloch tidak pernah menuliskannya dalam memoarnya, tetapi sejarawan kemudian melaporkan bahwa dia juga diizinkan menjual rumahnya dengan harga pasar penuh. Tak terhitung banyaknya orang Yahudi Austria lainnya yang dirampas hartanya dengan harga sangat murah. Bagaimana dia bisa membawa uang itu keluar tidak pasti, tetapi tampaknya Hitler telah membantunya lagi. Dan sebelum dia pergi, dia diberitahu bahwa dia akan aman. Nazi memberinya surat yang menyatakan bahwa dia patut direkomendasikan berkat wataknya yang baik, pengetahuan medisnya, dan kesediaannya membantu orang sakit. Surat itu diakhiri dengan pernyataan bahwa dia telah mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari sesama manusia. Seorang pejabat menyerahkan surat itu kepadanya saat keheningan memenuhi ruangan. Pejabat itu menunggu. "Ya, terima kasih," kata Bloch, sambil mengingat bahwa dia harus tampak bersyukur. Petugas itu memberitahunya bahwa mungkin hal yang tepat untuk dilakukan sekarang adalah menulis surat ucapan terima kasih untuk orang yang telah begitu baik kepadanya.
Dan pada pagi hari di bulan November itu, saat kabut menyelimuti rumah-rumah di luar, dia mengambil penaknya dan mulai menulis. Yang mulia, sebelum melewati perbatasan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perlindungan yang telah saya terima. Dia menjelaskan bahwa sekarang dia akan memulai lagi dalam kemiskinan di negara baru, tetapi dia bersyukur atas kebaikan yang telah ditunjukkan kepadanya. Hasil kerja keras seumur hidupnya telah hilang. 16 mark di sakunya, tapi setidaknya dia masih hidup. Suatu pagi hari, dengan koper di tangan, dia menutup pintu di belakangnya dan menoleh sekali lagi ke kehidupan lamanya. Dia akan baik-baik saja, dia tahu itu. Sekarang sudah sangat jelas bahwa Adolf Hitler tidak akan membiarkan bahaya menimpanya. Tapi saat dia berjalan di jalan menuju stasiun, wajah jutaan pria, wanita, dan anak-anak yang putus asa memenuhi pikirannya. Kesedihan yang harus dihadapi orang-orang ini, itu tak terbayangkan. Blok sudah aman, tapi di balik layar, Nazi sedang menyusun daftar rahasia. Kebaikan itu sudah berakhir, sudah waktunya mulai mengekang mereka yang sebelumnya beruntung. Sekitar 100.000 orang Yahudi pernah bertugas untuk Jerman selama Perang Dunia Pertama. Ketika penganiayaan dimulai setelah Nazi berkuasa, mereka pikir mereka akan aman. Para veteran menolak untuk menundukkan kepala mereka karena malu. Jika mereka diganggu di jalan atau toko mereka dirusak, warga Jerman biasa terlihat membela mereka. Mereka akan berteriak kepada polisi atau penjaga SS, mengingatkan bahwa orang-orang ini pernah mengabdi untuk negara mereka. Perlu diingat bahwa hanya sekitar 44% warga Jerman yang memilih Nazi pada tahun 1933. Namun begitu Adolf Hitler berkuasa dan melakukan apa yang telah ia janjikan, ia membangkitkan kembali perekonomian, mengurangi pengangguran, dan memulihkan rasa kebanggaan nasional. Jadi secara alami, dukungan terhadap rezim pun meningkat. Namun banyak warga Jerman yang tetap tidak setuju dengan kebijakan antisemit paling ekstrim dari Nazi. Beberapa bahkan berani menentang ide-ide tersebut dan puluhan ribu orang dieksekusi. Banyak lainnya diam-diam tidak menyukai apa yang terjadi, namun memilih menutup mata karena kehidupan mereka sendiri menjadi lebih stabil. Rasa takut, propaganda, konformitas, dan kepentingan pribadi semuanya berperan. Namun bagi banyak orang, memenjarakan veteran Perang Dunia Pertama terasa sangat salah. Bagaimanapun juga, Nazi memuliakan perang. Mereka menggambarkan para veteran mereka seperti orang-orang suci. Jadi sangat bertentangan jika sekarang justru menganiaya para pria ini dan keluarga mereka. Seperti Ernst Hess, banyak yang mendapat dukungan dari para perwira tentara Jerman. Hal ini memaksa hierarki Nazi ke dalam posisi sulit, dan sebagian besar veteran akhirnya tidak dikirim ke kamp kerja paksa dan kamp kematian. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ternyata orang-orang ini salah jika berpikir bahwa Nazi bisa dipercaya. Saat Himmler memaksa Hitler mengambil keputusan, undang-undang yang sebelumnya dibuat untuk melindungi para veteran pun dicabut satu persatu, seperti ular yang melepaskan kulitnya. Pada tahun 1941, Nazi membuka ghetto Theresienstadt, semacam tempat persinggahan. Disinilah orang-orang Yahudi dipaksa bekerja dan menunggu untuk diangkut ke kamp pemusnahan. Kondisinya sangat buruk. Puluhan ribu orang meninggal karena kelelahan, penyakit, dan kekurangan gizi sebelum mereka sempat dideportasi. Kemudian pada tahun 1942, atas perintah Reinhard Heydrich, disepakati bahwa Theresienstadt kini akan menampung jenis tahanan baru, yaitu veteran Yahudi dari Perang Dunia I. Sekali lagi, Nazi mengubah aturan main. Bersama para tentara itu akan ada juga orang-orang Yahudi terkemuka, pria-pria yang jika tiba-tiba menghilang akan menimbulkan kecurigaan di luar negeri. Bagaimanapun juga, solusi akhir adalah rahasia besar di dalam hierarki Nazi. Ketika kabar tentang Theresienstadt tersebar, Nazi mengklaim bahwa tempat itu bukanlah neraka di bumi, bahkan sama sekali tidak seperti itu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kota spa, seperti desa pensiun bagi orang-orang Yahudi yang telah mendapatkan hak istimewa untuk dikirim ke sana. Pada tahun 1941, ketika Hess muncul di kantor Aryanisasi di Munich dan menyerahkan surat perlindungannya, petugas itu merobek surat tersebut dari tangannya. Petugas itu, Franz Richard Buchler, memberitahunya bahwa perlindungannya telah dicabut dan sekarang dia adalah seorang Yahudi seperti Yahudi lainnya. Dia ditangkap dan dikirim untuk bekerja sebagai buruh biasa di kamp Milbertshofen. Dia kemudian dikirim ke sebuah perusahaan konstruksi untuk bekerja dan dipaksa tidur di tempat yang oleh Nazi disebut sebagai rumah Yahudi. Satu-satunya perlindungan yang dimilikinya sekarang adalah bahwa dia terhindar dari kamp konsentrasi terburuk karena pernikahan campuran yang memberinya hak istimewa. Dari kaya menjadi miskin, istrinya Margrit dan putrinya Ursula melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mencari uang demi makan. Seluruh keluarga Hess percaya bahwa mereka dilindungi oleh kekuatan dari sejarah militernya. Namun kenyataannya tidak demikian. Saudara perempuannya Bertha dibunuh dengan gas di Auschwitz.
Sekarang Hess takut bahwa dia dan semua orang lainnya akan berakhir dengan cara yang sama. Bagi banyak orang Yahudi lainnya, mereka yang sebelumnya telah dikecualikan, pelindungan yang ada pun terus-menerus menghilang. Keadaan menjadi jauh lebih buruk setelah plot 20 Juli tahun 1944 ketika sekelompok perwira tinggi nyaris berhasil membunuh Hitler. Paranoia menyebar di antara para anggota dan mereka yang dianggap setengah Yahudi yang berhasil bertahan di Wehrmacht dikeluarkan dan ditangkap oleh Gestapo. Secara strategis ini adalah kebodohan total. Puluhan ribu prajurit tempur dikirim kembali ke Jerman ketika identitas Yahudi mereka terungkap. Sebagian besar dikirim ke kamp kerja paksa milik organisasi Todt, di mana beberapa dari mereka bertemu dengan ayah mereka, yaitu suami Arya dari ibu mereka yang Yahudi. Kamp tersebut tidak sekeras yang lain dan sebagian besar selamat, tetapi para pria ini disia-siakan dalam perang yang sebenarnya sudah mulai kalah oleh Jerman. Hal yang sama terjadi dalam produksi persenjataan. Orang Jerman sekali lagi membuktikan diri mereka ceroboh ketika mereka memilih ideologi daripada memenangkan perang. Marskal Medan Wilhelm Keitel dari Oberkommando der Wehrmacht telah memerintahkan semua Yahudi yang terlibat dalam produksi persenjataan untuk disingkirkan pada tahun 1942. Keputusan itu dikritik oleh Jenderal Kurt Ludwig von Gienandt karena mengurangi, kutip, potensi militer Reich. Hitler telah berubah. Dulunya ia melindungi orang-orang tertentu yang telah berjasa bagi Jerman, tetapi kemudian ia menjadi sinis. Menulis tentang orang Yahudi yang mencoba melarikan diri dari deportasi dengan mengaku bukan Yahudi, ia menyatakan, jika keadaan benar-benar buruk, setetes air baptisan selalu bisa menyelamatkan urusannya dan orang Yahudi itu sekaligus. Jangan khawatir, tambahnya, kemampuan untuk menyamarkan asal-usul dengan mengganti agama akan benar-benar lenyap. Penindakan keras kini sedang gencar-gencarnya. Keinginan pribadi Hitler akhirnya telah dikalahkan oleh momentum mesin kematian yang tak terbendung yang telah ia ciptakan. Ternyata, status Arya kehormatan tidak lebih dari penundaan eksekusi. Ernst Hess selamat dari perang, dan meskipun ia tidak pernah kembali menjadi hakim, ia membangun kembali hidupnya di Jerman pasca perang. Pada tahun 1946, ia memulai karir baru di bidang perkereta-apian. Dari tahun 1949 hingga 1955, ia menjabat sebagai Presiden Otoritas Kereta Api Federal Umum di Frankfurt am Main. Pada tahun 1970, sebuah plakat peringatan telah didedikasikan untuknya di Frankfurt, sebuah akhir yang luar biasa bagi seorang pria yang pernah dicabut hak-haknya. Pada tahun 1983, penderitaan yang ia pikul sepanjang hidupnya menghilang saat ia meninggal pada usia 93 tahun. Namun, kata-katanya tetap hidup. Ketika setelah perang, seseorang menanyakan kepadanya tentang Hitler dan seperti apa rasanya bertugas bersamanya, ia menjawab, "Apa Hitler? Dia ada di unit kami bahkan tidak pernah menyadarinya." Bayangkan, seorang pria yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan ternyata adalah seorang yang tidak berarti, bayangan tanpa makna, namun tetap saja berbahaya. Dan jika ada satu orang yang memahami bagaimana kejahatan bisa tumbuh dari ketidakberartian, itu adalah Edward Bloch. Dia berhasil keluar dari Jerman dengan selamat dan menuju ke Lisbon, Portugal. Dia berada di sana menunggu untuk naik kapal yang akan membawanya ke New York City ketika seorang tentara Inggris meminta untuk melihat dokumennya. Tentara itu membaca namanya dan tersenyum. "Anda adalah Dr. Hitler, bukan?" Bloch terkenal. Bukan sebuah kehormatan yang membuatnya bangga. Dulu dia pernah memberikan penghiburan kepada seorang pria yang telah memusnahkan jutaan orang hanya berdasarkan lembar-lembar kertas yang menentukan ras seseorang. Dia berlayar melintasi Samudra Atlantik yang bergelora dan mendarat di dunia baru, sebuah dunia yang sama sekali tidak tersentuh oleh kehancuran perang. Di sana dia berbaur dan menjalani hidup bersama komunitas Yahudi di Bronx, tapi tidak lama. Dia meninggal pada tahun 1945 karena kanker perut. Satu-satunya orang Yahudi yang tidak perlu melarikan diri adalah mantan tangan kanan Hitler, Emil Maurice. Keturunan Yahudi seperdelapannya tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi itu adalah bagian kecil yang masih bisa diterima oleh Nazi. Hitler memecatnya dari posisi sopir pada tahun 1927 ketika Maurice mengakui telah menjalin hubungan dengan keponakan muda Hitler, Geli Raubal. Namun dia tetap berada di SS sebagai pengingat terus-menerus bagi Himmler bahwa seorang pria dengan darah yang dianggap tercemar telah mendirikan organisasi yang sangat dibanggakannya. Orang Amerika menganggapnya sebagai pelaku Nazi kelas 2 dan Maurice hanya menghabiskan 4 tahun di penjara. Setelah itu, dia menjadi seorang pembuat jam tangan yang sederhana dan meninggal pada tahun 1972 setelah pernah percaya bahwa dia dan rekan-rekannya bisa menguasai Eropa sebagai ras unggul. Dia meninggal dengan menyadari sebuah ironi yang tak terbantahkan. Di jantung dunia yang coba dia dan sesama Nazi ciptakan,
Sebuah masyarakat yang terobsesi dengan kemurnian ras, dibangun di atas ideologi yang begitu keras kepala hingga terus-menerus bertentangan dengan dirinya sendiri. Bahkan Hitler dan Himmler pasti setidaknya pada taraf tertentu memahami bahwa tidak ada yang namanya darah murni dan bahwa keturunan saja tidak pernah bisa menentukan karakter atau nilai seseorang. Premis itu sudah salah sejak awal. Namun jutaan orang, Yahudi, Slavia, Roma, orang Asia, dan lainnya menderita dan mati karenanya. Hitler mungkin membuat pengecualian untuk beberapa individu, tetapi itu tidak membuat kehidupan di Jerman Nazi menjadi kurang brutal bagi semua orang lainnya. Untuk melihat seperti apa sebenarnya perjuangan bertahan hidup sehari-hari bagi keluarga Jerman biasa di bawah rejim tersebut, tonton bagaimana kehidupan di bawah Hitler sebenarnya atau klik video ini.